Kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk hari ini. Kau telah memimpin kami. Kami berdoa supaya Engkau mengarahkan hati dan pikiran kami, supaya kami mengerti firman-Mu. Ada kadang susah untuk dimengerti, tapi kami percaya Roh Kudus akan memberi penerangan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, hari ini kita akan belajar dari kitab baru, itu kitab Yehezkiel. Ya, Yehezkiel jadi salah satu nabi yang digolongkan nabi besar karena pasal-pasalnya banyak, ada 3, Yeremia, Yesaya, sama Yehezkiel. Nah, kita akan lihat beberapa pasal dalam beberapa hari, jadi hari ini cuma pengantar saja. Kita lihat pasal yang pertama. Nah, kita lihat Yehezkiel pasal yang pertama. Nah, untuk Yehezkiel pasal yang pertama ini, terus terang ini agak susah dimengerti oleh kebanyakan orang. Karena isinya banyak sekali simbol, sama seperti kitab Wahyu. Jadi kita hanya bisa mencoba mengerti, menangkap konteksnya bicara tentang apa. Ada bantuan-bantuan perikop di sini ditulis seperti Yehezkiel ada di Babilonia dan di sini bicara tentang kemuliaan Tuhan. Jadi kalau kita harus tahu kalau waktu itu ditulis penulisnya berada di mana. Karena kalau misalnya Yeremia bicara, dia bernubuat, Yeremia ada di Yerusalem, ada di Yehuda. Jadi kalau dia bernubuat akan datang dari utara, menyerang, itu bisa diartikan serangan musuh dari Babilonia yang akan membawa mereka di dalam penawanan. Tapi kalau misalnya ini sudah ada di Babilonia, artinya lain. Jadi Yehezkiel ini dia berada di Babilonia karena mereka baru saja ditawan dengan beberapa orang-orang Yehuda karena mereka dibawa ke Babilonia, sama seperti Daniel. Dan di sini dikatakan pada tahun ke-30 dalam bulan yang keempat pada tanggal 5 bulan itu, ketika aku bersama-sama dengan para buangan berada di tepi sungai Kebar. Berarti para buangan orang-orang yang sudah dibuang, bukan lagi di Yehuda. Terbukalah langit dan aku melihat penglihatan tentang Allah. Jadi dia berada di luar Yerusalem, ya, jauh dari Yerusalem. Pada tanggal 5 bulan itu, yaitu tahun ke-5 sesudah Raja Yoyakin dibuang. Ingat, Yoyakin itu anak daripada Yosia, ya, cucu Yoyakin punya anak Yoyakin, ya, dan dia dibuang. Datanglah firman Tuhan kepada Imam Yehezkiel anak Buzi di negeri orang Kasdim di tepi sungai Kebar. Di sana kekuasaan Tuhan meliputi dia. Pertama, kita nangkap pertama bahwa kemuliaan Tuhan bisa ada di luar Yerusalem, di luar Yehuda. Tuhan walaupun mereka sudah ditawan, walaupun mereka sudah berada di luar, bukan berarti Tuhan itu tidak ada. Tuhan ada di mana-mana. Ya, dia ada di negeri di mana saja. Jadi jangan berpikir cuma di Amerika, Eropa, atau di mana, di Jakarta, di Manado, di mana saja kemuliaan Tuhan bisa ada, tergantung kepada orang-orang, tergantung kepada siapa Tuhan ingin melawat mereka. Itu yang pertama yang kita lihat, karena dia melihat ini di tempat di Babilonia. Ini sangat penting karena mereka baru pertama kali terbuang. Selama ini mereka selalu berada di Yehuda. Ya, kalau kita sudah lihat di Daniel, kita lihat yang lain, memang Tuhan juga ada kan. Tapi ini baru pertama kali kita lihat bahwa Tuhan bekerja di sana. Nah, apa yang kedua yang kita tangkap,
tetap di negeri, walaupun Tuhan sudah buang orang Israel, Tuhan sudah hukum mereka dan mereka sedang dalam proses selama 70 tahun mereka akan jadi hamba di negeri, mereka tetap butuh seorang nabi. Tuhan tetap berbicara kepada mereka lewat nabi supaya mereka bisa menangkap isi hati Tuhan. Dalam proses mereka sedang dihukum, mungkin ada banyak orang yang akan meninggal pada masa itu, tapi dalam prosesnya di sana mereka harus belajar mendengar terus dari Tuhan. Ini biar jadi pelajaran, ya. Nah, kemudian dia melihat apa yang dilihat oleh Yeskiel. Aku melihat sungguh angin badai bertiup dari utara dan membawa segumpal awan yang besar dengan api yang berkilat-kilat, dan awan itu dikelilingi oleh sinar. Di dalam tengah-tengah api itu kelihatan seperti suasana mengkilat. Jadi kita lihat di sini ada tulisan dari utara, angin bertiup dari utara. Kalau kita mau artikan, itu bukan dari Babilonia lagi, karena dia sudah ada di Babilonia. Jadi ini bukan bicara tentang serangan lagi orang-orang yang akan datang seperti yang kita lihat di Yoel, ya. Tapi ini bicara tentang dari utara, dari satu tempat saja di utara, bahwa ada satu hadirat Tuhan yang datang, kemuliaan Tuhan, ya. Datang itu seperti tornado. Jadi angin badai bertiup dari utara membawa segumpal awan yang besar. Itu seperti kalau lihat di film-film kan ada putar-putar angin beliung gitu, dan kemudian ada awan. Nah, itu biasanya kemuliaan Tuhan. Jadi Tuhan sering datang di dalam bentuk model seperti itu karena manusia tidak bisa melihat Tuhan dalam wujud nyata. Jadi Tuhan harus datang itu seperti gempa bumi, seperti awan, seperti itu. Itu yang pernah terjadi waktu Musa. Waktu Musa di Gunung Sinai, Musa minta supaya Tuhan datang melawat mereka, biar mereka tahu ada Tuhan. Dan kemudian terjadi seperti itu, ada gempa bumi, ada awan-awan, dan Tuhan datang dalam ada awan-awan. Dan waktu Yesus naik ke sorga juga di awan-awan. Kemuliaan Tuhan biasanya digambarkan dalam bentuk awan-awan. Jadi ini bicara tentang hadirat Tuhan yang mau ditunjukkan kepada Yeskiel. Kemudian Yeskiel di tengah-tengah itu juga ada yang menyerupai 4 makhluk hidup, dan beginilah kelihatan mereka. Mereka menyerupai manusia, masing-masing mempunyai 4 muka dan pada masing-masing ada pula 4 sayap dan seterusnya. Ya, kita berhenti dulu. Waktu kita baca ini yang paling sulit untuk dimengerti karena itu simbol, itu gambar-gambar yang mewakili makhluk-makhluk sorgawi. Kalau kita lihat ini sama persis yang terjadi di Wahyu, ya, di kitab Wahyu. Di kitab Wahyu ada dibilang juga yang sama. Ada juga dibilang di Daniel. Jadi minimal kita bisa tangkap pertama bahwa Tuhan menggambarkan kemuliaan Dia lewat penglihatan kepada Daniel, kepada Yeskiel, kepada Yohanes, murid Yesus, dengan bentuk seperti ini. Ya, ada makhluk-makhluk seperti ini. Nah, banyak orang mengartikan itu cherubim, ya, orang-orang malaikat-malaikat yang melayani Tuhan, tapi susah untuk digambarkan. Ya. Nah, di mereka selalu ada dalam hal menunjukkan kemuliaan Tuhan. Kemudian kaki mereka adalah, kita baca di sini, kaki mereka lurus, telapak kaki mereka seperti kuku anak lembu, kaki mengkilas seperti tembaga yang baru digosok. Pada keempat sisi mereka di bawah sayapnya tampak tangan manusia. Mengenai muka dan sayap mereka berempat adalah begini. Mereka saling menyentuh dengan sayapnya. Mereka tidak berbalik kalau berjalan, masing-masing berjalan lurus ke depan. Muka mereka kelihatan begini, keempatnya mempunyai muka manusia di depan, muka singa di sebelah kanan, muka lembu di sebelah kiri, dan muka raja wali di sebelah kanan. Nah, ini ayat yang ini yang persis sama di mana di Wahyu, ya, di kitab Wahyu. Ya.
Nah, di Wahyu pasal 4, waktu dia lihat penglihatan di hadapan tahta itu ada lautan kaca. Jadi ini kita lihat juga. Dia lihat kemuliaan Tuhan di sorga. Ya, waktu Tuhan menunjukkan kepada Yohanes, waktu itu dia melihat. Pada itu aku melihat sebuah pintu terbuka di sorga dan suara yang dahulu yang telah kudengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala, katanya, naiklah kemari dan aku menunjukkan kepada apa yang harus terjadi sudah ini. Segera aku dikuasai roh dan inilah sebuah tahta terdiri di sorga. Di tahta itu duduk seorang es yang besar, dari Tuhan. Dan dia yang duduk di tahta itu tampaknya bagaikan permata yaspis dan permata sardis, dan satu pelangi melingkupi tahta itu, gilang gemilang bagaikan samrud rupanya. Jadi ini menggambarkan dia rohnya bisa melihat sorga. Dan di sekeliling tahta itu ada 24 tahta, dan di tahta itu duduk 24 tua-tua yang memakai pakaian putih dan mahkota emas di kepala mereka. Dan dari tahta itu keluar kilat dan bunyi guru yang menderu, dan 7 obor menyala-nyala di hadapan tahta itu. Itulah 7 roh Allah. Nah, ini seperti tadi. Ada bunyi guru besar suaranya. Dan di hadapan tahta itu ada lautan kaca bagaikan kristal. Di tengah tahta itu di sekelilingnya ada 4 makhluk penuh dengan mata. Nah, ini ada 4 makhluk penuh dengan mata di sebelah muka dan di sebelah belakang. Persis sama dengan yang Yesaya lihat. Adapun makhluk yang pertama sama seperti singa, makhluk yang kedua sama seperti lembu, makhluk yang ketiga mempunyai muka seperti manusia, makhluk yang keempat sama seperti burung nasar yang sedang terbang. Persis sama. Jadi ada 4 jenis, satu muka singa, satu muka anak lembu, satu muka manusia, dan seperti burung nasar. Dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6 sekelilingnya, dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata. Dan tidak berhenti-hentinya mereka siang dan malam berseru, kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada, yang akan datang. Dan setiap kali makhluk itu mempersembahkan pujian dan ucapan syukur pada Dia yang duduk di atas tahta itu dan yang hidup sampai selama-lamanya, maka tersungkurlah ke-24 tua-tua di depan yang duduk di tahta itu, dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya. Dan Dia melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu sambil berkata, ya Tuhan, Engkau layak menerima pujian, hormat, dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu oleh karena kehendak-Mu. Nggak dapat dengar, Dep. Oke, ulangi ya. Selama tadi ada mati. Jadi kita ulangi. Jadi di sini kita lihat di sini ada makhluk yang sama, singa, makhluk yang lembu, dan kemudian kemuliaan Tuhan bicara dengan Wahyu. Tuhan tuh adalah Tuhan yang kekal, yang dari masa ke masa bisa mundur ke belakang, bisa hari ini, bisa ke depan. Dia bisa tunjukkan kemuliaan Tuhan dalam bentuk-bentuk malaikat-malaikat seperti ini, ya. Jadi Eskiel bisa lihat itu saja gitu. Jadi kita nggak usah tafsir lebih dalam lagi. Cuma itu gambaran yang seperti di Wahyu ada ditunjukkan kepada Yeskiel, supaya Yeskiel bisa melihat bahwa kemuliaan Tuhan ada di Babilonia waktu dia terbuang, waktu dia orang-orang Israel merasa mereka sudah dihukum, mereka sudah bangsa yang tidak berarti, tapi Tuhan masih menunjukkan kemuliaan, Tuhan masih mengasihi mereka, Tuhan masih menunjukkan kalau kamu tetap setia, Tuhan akan pulihkan kamu. Ya, kemuliaan Tuhan ditunjukkan. Selama ini mereka merasa, wah kami sudah kalah, kami sudah hancur, kami sudah ditindas oleh
oleh penguasa apa itu penguasa Babilonia. Tapi di sini Yeskiel menunjukkan kamu belum nggak lihat kemuliaan Tuhan itu besar sekali sebenarnya. Jadi seperti harta yang Tuhan tunjukkan itu hartanya dan kemuliaan Tuhan banyak sekali. Cuma memang kamu rakyat Israel, rakyat Yehuda sementara ini ya dalam hukuman saja gitu. Itu model Tuhan pada saat itu dia menunjukkan. Ada orang kita pernah baca penafsir yang mengatakan singa itu menunjukkan apa namanya kuasa Tuhannya singa ya singa kan dari Yehuda itu menunjukkan Tuhan yang maha dahsyat yang tidak dapat ditaklukkan oleh siapapun, singa. Yang kedua lembu itu menggambarkan dia mewakili yang suka bekerja. Jadi lembu kan selalu dipakai untuk menarik, untuk bekerja. Jadi Tuhan itu bekerja tanpa berhenti. Ya sampai saat ini pun Tuhan bekerja. Manusia menunjukkan hikmat. Ya, manusia menunjukkan hikmat, kepintaran. Itulah yang Tuhan miliki. Dan yang keempat, burung nasar itu burung raja wali atau burung yang terbang itu menunjukkan sifat ilahinya Tuhan, ya sifat ilahinya yang ada di tempat yang tinggi. Tuhan bisa melihat semua. Itu ada orang seperti itu, ada benarnya juga, walaupun kita tidak bisa terima bahwa itu benar-benar tepat ya. Orang cuma bisa menafsir dan mengatakan kenapa Tuhan dibuat seperti itu. Oke, minimal kita bisa mengerti lah ada maksud. Tapi yang paling tepat itu adalah namanya cherubim, makhluk yang dipakai Tuhan untuk membawa kemuliaan, memimpin semua penghuni sorga untuk menyembah Tuhan. Oke, kita kembali ke Yeskiel. Jadi di Yeskiel kita lihat disebut makhluk ini terbang ke sana kemari ya karena mereka punya sayap ya. Mereka kesana kemari dan kemudian mereka bahkan punya roda, masing-masing punya roda. Roda itu berkilau dan kemudian bisa pergi kemana-mana ke 4 jurusan. Mereka tidak berbaring kalau berjalan. Ini ada orang menafsirkan bahwa roda ini menggambarkan ya model roda kan itu berjalan dan membawa kemana ya. Dan waktu roh Tuhan itu membawa ke 4 penjuru bumi, roh Tuhan itu bisa berada kemana-mana. Dia bisa pergi ke utara, selatan, timur, dan barat. Ya, jadi kemana saja Tuhan inginkan roh Tuhan itu bisa pergi dan begitu cepat mereka bisa pergi. Ya, kalau kita lihat kemuliaan Tuhan bisa ada secepat mungkin berada di mana-mana. Bahkan Tuhan bisa bawa orang, ya seperti Elia naik kereta, atau bahkan seperti Filipus. Filipus pernah Tuhan bawa kepada dia pergi terbang ke sini kemana-mana. Jadi roh Tuhan bisa membawa orang kemana saja. Ke arah mana roh itu hendak pergi, ke sanalah mereka pergi, dan roda-roda sama terangkat. Jadi, bicara tentang roda-roda seperti itu ya. Oke. Nah, jadi terus kita nggak bisa coba menafsirkan satu persatu ya. Tapi ini bicara tentang kemuliaan Tuhan yang besar yang kita seperti lihat kitab di Wahyu. Ya, ada satu lagi, ada seperti pelangi. Pelangi, busur pelangi yang terlihat pada musim hujan di awan dibikinlah kelihatan sinar yang mengelilinginya. Begitulah kelihatan gambar kemuliaan Tuhan. Tak kala aku melihatnya, aku sembah sujud lalu mendengar suara Dia yang berfirman. Jadi pasal yang satu ini Tuhan mau menunjukkan bahwa Dialah benar Tuhan yang dahsyat. Dia menunjukkan kemuliaan, baru Dia berbicara supaya Yeskiel mendengar. Sama seperti di Wahyu. Ya, Wahyu Yohanes melihat dulu, lihat pandangan Tuhan seperti apa, mukanya seperti apa, baru Tuhan berfirman. Ya, dia tersujud. Dia apa namanya? Dia sujud menyembah.
Kalau kita berada dalam kemuliaan Tuhan dan kita melihat model seperti ini, kita nggak akan bisa tahan untuk tidak menyembah dan memuji Dia. Di sini dibilang, tak kala aku melihatnya, aku sembah sujud. Waktu waktu Musa melihat kemuliaan Tuhan dalam api, dia juga tersungkur. Banyak orang sekarang tidak 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 benar-benar punya hati untuk menyembah Tuhan. Karena sepertinya mereka tidak melihat Tuhan itu besar, Tuhan itu mulia. Tapi kalau misalnya ada pejabat, ada orang mereka sujud menyembah. Kita harus tahu bahwa walau saat ini kita tidak lihat, tapi kita harus sadar dalam menghampiri Tuhan, kita harus datang dengan satu prinsip bahwa Tuhan itu mulia, Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu besar, dan kita itu benar-benar harus mengangkat, meninggikan Dia setinggi-tingginya. Dia yang layak disembah, sama seperti di kitab Wahyu. Mereka waktu ada kemuliaan Tuhan dengan binatang-binatang seperti itu, mereka sujud menyembah. Semua para tua-tua itu orang adalah orang-orang yang punya hak istimewa untuk berada di tahta surgawi dalam posisi yang paling 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 hebat lah. Mungkin mereka adalah murid-murid Yesus, 12 murid Yesus dan yang lain-lain. Tapi mereka itu adalah mereka sujud menyembah, siapapun sujud menyembah di dalam kemuliaan Tuhan. Ya. Pelangi bisa menggambarkan apa? Pelangi itu salah satu ciri khas pelangi, setiap kali Tuhan menunjukkan pelangi di dalam penglihatan menunjukkan janji Tuhan. Janji Tuhan bahwa Dia tidak akan menghukum mereka selama-lamanya, tidak akan menghancurkan mereka, sama seperti apa yang pelangi tunjukkan waktu sudah air bah. Jadi makanya dalam simbol-simbol rohani, kalau ada pertemuan kita pernah ikut pertemuan di Eropa, di Belanda itu tentang misi, itu temanya mereka pakai gambar pelangi. Pelangi itu menunjukkan Tuhan tidak akan menghukum waktu Tuhan lihat pelangi. Tuhan tidak akan menghukum manusia karena Tuhan ingat akan janji Dia bahwa Tuhan mengasihinya. Dia sudah pernah mengatakan Dia tidak akan menghukum manusia lagi waktu Dia lihat pelangi. Pelangi menunjukkan kasih Tuhan lah kepada manusia walaupun mereka sudah jatuh di dalam dosa. Nah, itulah. Jadi ada simbol-simbol yang ya memang zaman dulu kan belum ada HP. Kalau Yeskiel dulu mungkin sudah punya HP, dia kamera, dia bisa foto kan. Ya, zaman dulu kan belum ada kamera ya, jadi dia cuma bisa digambarkan dengan tulisan-tulisan modelnya yang dia lihat seperti ini. Oke, jadi pelajarannya Tuhan itu pelajarannya kita lihat sini bahwa Tuhan itu luar biasa mulia, Tuhan itu besar, dahsyat. Kita harus datang kepada Dia dengan takut dan gentar. Kita harus menyembah Dia, sujud menyembah Dia, karena Dia sungguh besar, gitu ya. Dan Dia juga ada di mana-mana, ya. Dia ada di mana-mana, Dia bisa membawa kita kemana-mana, Dia tetap ada. Dia ada Tuhan yang maha hadir. Dan di tengah-tengah masalah yang berat yang dialami oleh bangsa Yehuda, tetap Tuhan ada nabi-nabi yang berbicara untuk menunjukkan supaya mereka bisa berbalik, supaya mereka tetap setia. Nah, itu yang Tuhan janjikan kepada orang-orang buangan. Karena Yehuda, kita kan sekarang udah masuk ke dalam pelajaran di mana orang-orang Yehuda, orang-orang Israel sudah dalam pembuangan. Jadi tidak selama-lamanya Tuhan itu akan menghukum. Tuhan selalu melihat waktu pemulihan. Tuhan selalu melihat pelangi. Ya, semoga orang-orang yang kita sekarang mungkin di dalam masa sukar atau dalam masa pergumulan, ingatlah ya, ingat pelangi itu. Ya, Tuhan ada pelangi saat ini. Tuhan menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Paling penting seperti pelajaran-pelajaran kemarin sampai hari ini, tetap setia, tetap ikut Tuhan sungguh-sungguh, bertobat dengan jalan yang salah yang kita lakukan. Kembali kepada Tuhan ya, itu yang paling penting. Ya, mendengar suara Tuhan terus-menerus.
Amin. Ya. Ya, bagaimana? Bagus pengajaran, sangat mengerti. Kalau nanya ndak terangkan, terusnya mengerti sama itu arti-arti itu. Iya, memang sedap sekali mau lihat kalau kita bisa mengerti karena susah sekali untuk mengerti itu ya. Iya. Cuma pasal pertama sebenarnya, masa berikutnya sudah buat di kelas. Cuma memang yang pertama itu. Kita baru tahu sama kotek yang di Wahyu, Kang. Kita baru tahu no. Kalau yang ndak diarahkan, orang yang tahu. Mami yang tahu. Bagusnya tuh belajar firman Tuhan. Aduh, luar biasa. Tuhan itu ada di mana-mana. Ya, ya. Pagi, siang, dan malam. Dapat dengar tuh firman. Oke, dah. Ada lagi? Sampai situ dulu. Oke. Kita berdoa ya. Iya. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah menyingkapkan hal-hal yang rahasia yang mungkin kami tadinya sulit mengerti. Kami lebih mencintai firman-Mu, kami lebih takut akan kebesaran dan kemuliaan Engkau. Karena Engkau adalah Tuhan yang kekal, yang tetap sama dahulu, sekarang dan sampai selama-lamanya. Engkau bisa menunjukkan kemuliaan-Mu di mana saja, di mana kami berada. Kami tidak perlu khawatir dengan apapun yang terjadi, maupun sekarang dalam pandemi, dalam COVID, ataupun dalam masalah apapun. Yang penting kami tetap dalam hadirat Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk waktu pemulihan, kalau secepatnya bisa terjadi, supaya bisa melewati waktu ini dan kami bisa kembali masuk dalam hadirat Engkau dengan memuji dan membesarkan nama-Mu dalam jemaat yang kudus. Terima kasih Bapa. Kami serahkan waktu kami serahkan kesehatan kami percaya Engkau akan membuat kami baik-baik saja, tidak ada serangan apapun yang membuat kami kena COVID atau kami kena penyakit yang lain. Hancurkan semua tipu muslihat iblis, hancurkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. 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 Oke. Besok ya. Sedap tuh pelajaran.